hingga hari keempat perhelatan seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional STQHN di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara berlangsung lancar dan aman. Menjelang pengumuman Dewan Hakim terhadap nominasi peserta yang akan melenggang ke babak final Rabu malam 20 Oktober 2021, di sore hari tim redaksi Piling TV Online berkeliling memantau pemondokan para kafilah yang ditempatkan panitia di perumahan ASN 1, 2, dan 3 di Kota Sofifi. Sebagian besar para kafilah, baik peserta maupun tim pendamping, mengisi waktu dengan beristirahat setelah 4 hari berkompetisi menyajikan yang terbaik pada masing-masing mata lomba dan kategori seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional ini. Ada juga sebagian peserta maupun koordinator lapangan para kafilah menyempatkan diri berkunjung ke tempat wisata mangrove di kawasan Guraping, dan sebagian lainnya sibuk berbelanja oleh-oleh khas Maluku Utara yang dijajakan para pedagang di stan UMKM, baik di sepanjang jalan protokol Kota Sofifi maupun yang tersebar di masing-masing venue atau lokasi perhelatan setiap mata lomba dan kategori di beberapa aula kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kafilah Provinsi Sumatera Barat misalnya, saat tim Piling TV menyambangi pemondokan di perumahan ASN 2 Kota Sofifi, tampak sebagian peserta dan tim pendamping kafilah memanfaatkan waktu istirahat dengan saling mengobrol di depan rumah pemondokan. Sementara koordinator lapangan Kafilah Provinsi Sumatera Barat, Dr. Elsandra Eka Putra SPD MSI, ketika ditemui Piling TV Online di pemondokannya mengatakan pihaknya merasa bersyukur karena telah menjalani semua rangkaian acara dengan baik sejak kedatangan mereka dari Padang ke Kota Ternate dan terus diberangkatkan lagi menuju Kota Sofifi. Saat ditanya kesan dan kendala apa saja yang dialami seluruh anggota kafilahnya selama berada di Sofifi, Dr. Elsandra mengatakan pelayanan Liaison Officer atau LO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku Utara serta Dharma Wanita Persatuan PUPR dirasakan cukup memuaskan. Dan untuk kendala diakui Dr. Elsandra hanya soal cita rasa makanan di awal hari saat tiba di Sofifi. Maklum, kata Elsandra, cita rasa makanan di Padang khusus anak-anak begitu terasa beda dengan cita rasa khas makanan Maluku Utara, sehingga pada hari pertama saat tiba di Sofifi, ada peserta kategori anak-anak di kafilahnya terpaksa harus mencari menu masakan khas Padang di Sofifi, yaitu di warung makan Padang. Namun beberapa hari setelahnya, seluruh anggota kafilahnya sudah bisa beradaptasi dengan menu makanan Maluku Utara. Kita dari Sumatera Barat, kendalanya adalah masalah makanan, Pak. Itu aja. Makanan kita seleranya agak berbeda. Sehingga ada beberapa kali ada beberapa protes dari anak-anak dari peserta dari kafilah lah itu, karena tidak cocokkan selera mereka dengan yang disediakan oleh tim konsumsi. Ya. Kalau maksudnya kendala makanan ini apa rasanya? Kalau biasa Padang ini kan apa namanya pedas ya. Agak pedas, agak pedas, gurih ya, enak lah. Pedas gurih ya. Kalau di sini kan contohnya bubur itu kurang disukai oleh peserta. Ya waktu itu banyak yang tidak makan. Waktu hari apa itu. Jadi akibatnya banyak yang tidak makan pada hari itu. Dan makan paginya dipindah siang hari. Siang harinya yang baru makan. Atau kadang-kadang terpaksa cari makanan keluar. Cari makan rumah makan Padang. Rumah makan Padang ya. Dr. Elsandra menambahkan, selain makanan di hari pertama saat tiba di Sofifi, kendala lainnya hanya sebatas tidak leluasa ke sana kemari. Namun diakui Elsandra hal itu karena disebabkan padatnya agenda lomba juga oleh LO panitia lokal tidak menghendaki ada anggota kafilah yang tidak terlayani secara baik, sehingga harus berkoordinasi intens setiap waktu, baik untuk sekedar jalan-jalan, membeli jajanan, dan memenuhi waktu tibanya agenda lomba. Semuanya diatur dan dilayani secara baik oleh LO panitia lokal. Mungkin itu kesan yang terasa seakan ketat, kata Elsandra, padahal hakikatnya tidak, ucap Elsandra tersenyum.
Bahkan kata El Sandra saat tiba di Maluku Utara, saya akan berada di daerah sendiri karena tak menyangka kafilahnya sempat disambut ikatan keluarga Minang di Maluku Utara ketika tiba di Bandara Sultan Babullah di Ternate. Dan setelah dicek ternyata pihak LOPUPR Provinsi Maluku Utara sudah lebih dahulu berkoordinasi bersama Ikatan Keluarga Minang Maluku Utara. Langkah ini semata-mata untuk memberi kesan terbaik dan sambutan hangat yang ditujukan kepada seluruh anggota kafilah Sumatera Barat saat tiba dan berada di Maluku Utara. LOPUPR dan DWP PRUPR Malut memang top katanya. Dari Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, tim redaksi Piling TV Online melaporkan untuk Anda.